besar karena adanya sebuah sungai besar yang namanya Sungai Batanghari seperti yang kita lihat di sini. Sungai Batanghari ini cukup panjang dari hulu sampai hilir yang menghubungkan daerah-daerah pedalaman di daerah pegunungan sampai ke daerah pantai yang berhadapan dengan Selat Malaka. Nah, di pantai timur Jambi itu ada sebuah muara sungai yang cukup besar yang kita sekarang sebut dengan daerah Kuala Jambi dan Kuala Berbak. Nah, kedua kuala ini sebenarnya merupakan mulut Sungai Batanghari yang membentang panjang masuk ke daerah pedalaman di Bukit Barisan, kemudian mengalir sepanjang 800 km menuju pantai. Peranan Sungai Batanghari ini cukup penting karena dengan ada Sungai Batanghari, pelayaran-pelayaran pada zaman dulu maupun sekarang, baik itu dari Cina, kemudian India, bisa berhubungan dengan masyarakat di Jambi dan bisa mengadakan hubungan-hubungan dagang yang melewati Sungai Batanghari. Maka tidak mengherankan bahwa di tepian Sungai Batanghari hampir semuanya sepanjang sungai kita dapat menemukan sisa-sisa peradaban pada masa lalu. Nah, sisa-sisa peradaban inilah tempat masyarakat Jambi dulu bermukim, tinggal, kemudian berhubungan dengan orang-orang asing untuk melakukan kontak perdagangan maupun bertukar ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kalau kita lihat di daerah pantai, kita kenal adanya pelabuhan-pelabuhan yang dulu tempat kapal-kapal berlabuh untuk mengadakan hubungan dagang maupun saling menukar ilmu pengetahuan dengan masyarakat Jambi. Kita sekarang mengenal adanya pelabuhan Muara Sabak. Nah, di sekitar Muara Sabak ini sisa-sisa pelabuhan kuno masih dapat kita temukan. Sisa-sisa masyarakat dulu bermukim juga bisa kita temukan. Makanya dulu daerah Muara Sabak pada masa dinasti Muawiyah yang berkembang di Jazirah Arab, Muara Sabak ini ada yang mengatakan bahwa dikenal dengan nama Sabak Seribusa. Nah, pelabuhan Sabak Seribusa ini menjadi pelabuhan penting dan menjadi daerah perdagangan yang menghubungkan antara Jambi atau Sumatera pada umumnya, kemudian dengan Cina, kemudian dengan India, dan dunia Arab maupun Afrika. Nah, pelabuhan Muara Sabak ini kemudian juga berkembang menjadi besar dan kita lihat bahwa di sana masih banyak kita temukan sisa-sisa perdagangan maupun pemukiman pada masa lalu. Antara lain masih kita temukan adanya temuan keramik-keramik, kemudian mata uang, kemudian juga pemukiman dan sisa-sisa perahu kuno. Nah, Sungai Batanghari ini kemudian juga berkembang menjadi besar, masuk ke daerah pedalaman. Kita ada menemukan juga pelabuhan-pelabuhan di pinggir sungai. Salah satunya ada namanya Pelabuhan Subak Kandis atau sekarang kita kenal daerah Kumpeng. Nah, ini pelabuhan ini juga sudah lama dikenal oleh masyarakat di Nusantara. Bahkan pada masa kerajaan Majapahit, dalam kitab Negara Kertagama kita sebut ada kota-kota atau daerah-daerah pelabuhan yang berada di tepian Sungai Batanghari seperti Kandis, Kampi, Jambi, dan Dharmasraya. Nah, daerah-daerah penting inilah yang dulunya berkembang menjadi pusat-pusat hubungan orang Jambi dengan dunia luar. Tidak mengherankan kalau sekarang kita temukan di daerah sepanjang Batanghari banyak sekali sisa-sisa peradaban yang cukup tinggi, luhur nilainya, yaitu berupa bangunan-bangunan kuno maupun sisa-sisa pemukiman pada masa itu. Bangunan-bangunan kuno ini diantaranya adalah bangunan-bangunan candi. Nah, candi-candi ini banyak tersebar dari hulu Sungai Batanghari sampai ke daerah Muara. Ada yang namanya Candi Simpang, yaitu dekat dengan daerah Muara Sungai Batanghari. Kemudian yang terbesar, terluas, bahkan mungkin
menjadi sebuah pusat pendidikan pada waktu itu yang namanya sekarang kita kenal dengan kawasan Percandian Muara Jambi. Kita sekarang berada di tepian Sungai Batanghari. Kita bisa lihat dengan menyusuri Sungai Batanghari ini, kita akan melihat kehidupan masyarakat tepian Batanghari masih begitu lestari, di mana Batanghari masih menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Jambi. Di sini masyarakat masih menggunakan Batanghari sebagai sumber kehidupan, baik untuk keperluan sehari-hari maupun dalam melestarikan budaya bahari. Kita lihat bahwa masyarakat masih menggunakan perahu-perahu untuk mencari nafkah yang ada di Batanghari ini, baik untuk mencari ikan maupun menggunakan Sungai Batanghari ini sebagai transportasi untuk aktivitas sehari-hari. Mereka bercocok tanam pun juga masih menggunakan perahu untuk menuju ke lokasi-lokasi pertanian. Nah, kita juga masih lihat bahwa Batanghari juga masih bisa dilayari oleh kapal-kapal besar yang menghubungkan daerah pantai dengan daerah-daerah di tepian Batanghari. Nah, kapal-kapal besar ini biasanya juga membawa barang-barang dagangan yang dihasilkan oleh masyarakat di tepian Batanghari. Nah, ini menunjukkan bahwa Sungai Batanghari sampai sekarang masih menjadi penghubung antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, bahkan masih menjadi sumber kehidupan masyarakat Jambi. Halo, pagi. Pagi. Pagi, Mas. Aduh. Sehat, Mas ya? Sehat. Oke. Aduh. Apa nih, Mas, yang bisa dibantu nih? Pagi nih, Mas. Enggak, ini rumah-rumahnya ini bagus gitu kan. Rumah-rumah panggung ini saya senang lihat-lihat ini, kelihatannya nyaman ya. Mungkin bisa nggak saya lihat-lihat rumah panggungnya? Oh, boleh, Mas. Nah, boleh. Oke, tak lihat-lihat dulu ya. Boleh, Mas. Lihat Dan di mungkin bawah. saya mau ngambil foto juga, nggak apa-apa ya. Silakan, Mas. Ayo. Mas, Oke, iya. Asik nih. Yes. Iya, ada perahu, ada jala, ada ikan. Alat menangkap ikan ya. Ini adalah model rumah-rumah tradisional Jambi dan khususnya yang ada di daerah kawasan Percandian Muara Jambi. Bangunan rumah muda ini cukup menarik. Kita lihat rumahnya berbentuk panggung, masih ada tiang-tiang bangunannya. Kemudian kalau kita lihat ke dalam, di sini ada terlihat perahu ya. Perahu, kemudian juga ada alat untuk menangkap ikan, kemudian ada juga jala. Nah, di sini rupanya masyarakat begitu cukup maju dalam beradaptasi dengan lingkungan, khususnya di Sungai Batanghari. Nah, rumah-rumah panggung ini menarik sekali ketika Sungai Batanghari setiap tahun ada yang namanya banjir tahunan. Artinya Sungai Batanghari dari dulu itu setiap tahunnya pada waktu musim hujan airnya meluap dan mengenangi daerah-daerah di sekitarnya. Nah, dengan rumah panggung ini masyarakat cukup aman karena apa? Rumah-rumah ini tidak akan tergenang air. Kemudian ada juga perahu yang ada di bawah ini. Ini juga gunanya pada waktu musim banjir, pada waktu musim hujan itu juga digunakan transportasi antara rumah yang satu dengan yang rumah yang lain, atau mungkin menghubungkan rumah yang satu ke tempat-tempat yang dianggap penting seperti berbelanja, kemudian juga ke tempat ladang dan sekitarnya. Nah, ini juga ada jala yang sehari-hari dipakai masyarakat Muara Jambi
untuk mencari ikan. Ini menggambarkan bahwa masyarakat Muara Jambi masih memegang pola kehidupan masyarakat dengan tradisi maritim atau tradisi bahari. Sekarang kita menuju kawasan Percandian Muara Jambi. Kawasan ini luasnya 2.612 hektar. Selain di dalamnya ada bangunan-bangunan candi, juga ada kanal-kanal kuno. Kita sekarang sudah memasuki kawasan Percandian Muara Jambi. Nah, yang kita lewat ini adalah salah satunya Candi Gumpung. Di Candi Gumpung ini cukup besar ya. Kita lihat ada pagar keliling, kemudian juga ada bangunan cukup besar, ada bangunan induk. Dulu ketika ditemukan Candi Gumpung ini sudah tertutup oleh tumbuhan ya, mungkin tertutup hutan. Kemudian pada tahun 1980-an dilakukan pemugaran bangunan candi dan pagar-pagar daripada komplek Percandian Gumpung ini. Yang menarik ketika dilakukan pemugaran, bahwa di komplek Percandian Gumpung ini ada pagar-pagar di dalam seperti ruang-ruang ya, yang menggambarkan dulu ada aktivitas yang digunakan terbagi dari beberapa ruang. Kemudian juga kita bisa menemukan sesuatu yang sangat menarik, yaitu ada Arca Pratnya Paramita, sebuah arca yang cukup indah. Nah, kita juga bisa melihat ada makara, yaitu biasanya kita temukan di kanan kiri bangunan candi, yang fungsinya sebenarnya adalah untuk menolak hal-hal yang buruk sebelum kita memasuki bangunan suci. Sehingga ada gambaran bahwa kawasan Percandian Muara Jambi ini pada masa lalunya adalah sebagai tempat pengajaran atau pendidikan pada masa Buddhism. Nah, kita sekarang berada di kolam Telagorajo ya. Nah, kolam Telagorajo ini cukup luas sekali dan besar ya. Nah, ini adalah juga salah satu bangunan kuno yang dibuat oleh masyarakat pendukung Percandian Muara Jambi. Nah, kita bisa lihat bahwa kolam Telagorajo dulu sebenarnya adalah mempunyai fungsi yang sangat vital pada waktu itu. Kita bisa lihat bahwa kawasan Percandian Muara Jambi ini dekat dengan Sungai Batanghari, kemudian juga dikitari oleh rawa-rawa. Tentu untuk kebutuhan aktivitas pada masa lalu membutuhkan air bersih. Nah, salah satunya adalah kolam Telagorajo ini dulu berfungsi sebagai reservoir atau sebagai penampungan air bersih. Nah, kita sekarang berada di Candi Tinggi 1. Candi Tinggi 1 ini dulunya juga sama, ketika ditemukan hampir seluruh bangunan hanya terlihat gundukan yang di atasnya tertutup oleh tanaman-tanaman hutan. Kemudian kita buka pada tahun 2001 dan kita lakukan pemugaran. Nah, kenapa dinamakan Candi Tinggi 1? Karena di dekatnya Candi Tinggi 1 ini ada candi yang lebih dahulu dibugar, namanya Candi Tinggi. Nah, untuk memudahkan penyebutan, karena tidak ditemukan atau belum ditemukan prasasti yang menyebut nama candi ini, kita namakan Candi Tinggi 1. Nah, kita lihat, nah ini ada reruntuhan yang belum kita pugar, kemudian yang di belakangnya sudah dipugar. Nah, yang menarik di sini ada namanya paving ya, susunan bata yang biasanya dipakai lantai ya, ketika kita melakukan aktivitas. Nah, ini ada paving ya, biasanya dipakai duduk ya. Dalam tradisi aktivitas di bangunan seperti ini, seperti yang di Nalanda, kemudian di India, bahkan juga di Tibet ya sampai sekarang, biasanya di tempat ini dipakai untuk
diskusi ya, diskusi orang-orang yang lagi belajar. Nah, salah satunya belajar tentang Pancawidya. Nah, di Pancawidya ini tidak hanya belajar yang berhubungan dengan ritual, tetapi juga tentang arsitektur, kemudian juga belajar tentang sastra, juga belajar tentang etika, moral, dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada kemungkinan juga bahwa di tempat-tempat kawasan Percandian Muara Jambi hampir seluruh bangunannya ada pavingnya seperti ini. Nah, inilah biasanya dipakai untuk berdiskusi-diskusi ketika kita memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari, juga tentang ilmu pengetahuan yang sedang kita kembangkan. Model seperti Candi Tinggi 1 ini ada pavingnya, kemudian bangunannya juga arsitekturnya terbuat dari bata, mirip sekali dengan bangunan-bangunan yang kita temukan di Nalanda di India. Nah, kenapa kita membandingkan dengan Nalanda? Karena salah satu sumber sejarah pada abad ke-7 menyebutkan seorang yang bernama Li Xing yang berangkat dari Cina ingin belajar di Nalanda, singgah dulu di Moloyu untuk belajar Sanskerta. Di mana tempat Moloyu itu? Moloyu diidentifikasikan adalah sebuah daerah yang dulunya sebagai pusat kebudayaan di daerah aliran Sungai Batanghari. Nah, pada kenyataannya di kawasan Percandian Muara Jambi ini kita temukan bangunan yang cukup banyak dan besar dan mirip sekali dengan pusat-pusat pendidikan pada waktu itu, salah satunya di Nalanda. Kita bisa lihat bahwa arsitektur bangunannya pun polanya ada pembagian ruangnya, kemudian juga bentuk-bentuknya sangat mirip sekali dengan bentuk dan pola bangunan yang ada di sana. Nah, ini adalah keunikan dari bangunan Candi Tinggi 1. Nah, kita lihat bahwa yang bagian dalam ini bentuknya berbeda dengan bagian di luar. Dulu pada awalnya bangunan ini bentuknya seperti ini ya, tidak persegi tetapi ada cekungan-cekungan. Nah, kemudian pada masa kemudian bangunan ini diperlebar lagi menjadi bentuk yang sekarang kita lihat. Nah, model bangunan seperti ini yang ada cekungannya ini sangat mirip sekali dengan bangunan-bangunan yang ada di Nalanda. Ya. Nah, kita sekarang berada di kompleks Candi Tinggi. Nah, ini ada bangunannya kelihatan besar sekali, itu namanya bangunan induk ya. Kemudian di depannya lagi ada reruntuhan bangunan yang dulu adalah bekas sebuah bangunan yang mungkin sekarang kita sebut seperti pendopo. Nah, itu biasanya di atasnya ada tiang-tiang bangunan, kemudian ada atapnya ya. Nah, kemudian kita juga lihat ada bekas pagar ini ya. Kemudian jalan masuk atau pintu gerbang kita bisa lihat di sana, itu tinggal reruntuhannya ya. Nah, ini cukup menarik karena apa? Di dalam kompleks Candi Tinggi ini juga kita temukan di samping bangunan induk juga ada bangunan pendukungnya, kemudian gaburannya ada di sisi timur, sedangkan candinya sendiri menghadap ke selatan. Nah, gapura yang ada di sisi timur ini juga menggambarkan bahwa sebuah kehidupan selalu mungkin diawali dari timur, dari matahari terbit, kemudian berakhir dengan matahari tenggelam di barat. Nah, kita berada di kompleks Candi Kembar Batu. Nama Kembar Batu itu adalah sebutan masyarakat untuk menyebut bangunan candi yang ada di sini. Nah, itu diambil dari dua buah bangunan ini. Kalau kita lihat luas dan ukuran besarnya hampir sama, sehingga masyarakat menyebutnya Kembar Batu. Batu artinya bata, jadi bangunan dari bata. Kalau kita lihat bahwa di Candi Kembar Batu ini banyak sekali bangunan ya. Ada gapura yang ada di sisi timur ya. Kemudian yang paling depan ada namanya perwara atau kita sering sebut
pada umumnya mungkin seperti pendopo ya, karena di perwara ini kita masih lihat adanya bekas-bekas tiang-tiang bangunan. Nah, ini menggambarkan bahwa bagian depan dari bangunan ini dulunya ada semacam pondasi, kemudian ada bagian yang di atasnya dibangun dari kayu, kemudian beratap genting. Nah, di kompleks Candi Kembar Batu ini pada waktu dilakukan pemugaran ada temuan yang penting, salah satunya adalah gong perunggu. Nah, gong perunggu ini cukup menarik karena di dalamnya ada prasasti berhuruf Cina yang menjelaskan bahwa gong ini adalah hadiah dari Kaisar Cina pada masa Sung Selatan pada tahun 1231 Masehi. Hadiah tersebut diperuntukkan kepada penguasa yang ada di Melayu. Nah, kita ini berada di kawasan Muara Jambi juga. Salah satunya yang menarik bahwa di tempat saya duduk ini adalah bekas pemukiman masyarakat dulu, artinya tempat orang tinggal. Ini ada benda-benda dari masyarakat dulu. Ini ada bekas tungku. Tungku adalah alat untuk memasak. Nah, ini dibuat dari tanah liat yang dibakar, biasanya dibuat oleh masyarakat lokal. Ini juga ada bekas mangkok ya, mangkok. Nah, yang menarik juga alat-alat rumah tangga ini juga adanya keramik-keramik yang berasal dari daerah luar Nusantara. Salah satunya adalah dari Cina. Ini ada bekas mangkok-mangkok dari masa dinasti Sung ya, yang pernah berkuasa di negeri Cina atau negeri Tiongkok pada waktu itu. Nah, ciri dari keramik Sung ini biasanya warnanya seperti hijau kebiru-biruan ya, kemudian di dalamnya terbuat dari batuan ya, kemudian diglasir. Ini juga keramik dari Cina juga ya. Nah, ini ada glasir, kemudian ada pola-pola hiasnya. Salah satu yang menarik yang dibuat di Cina juga ada yang kita sebut dengan namanya botol merkuri. Nah, botol merkuri ini fungsinya adalah untuk mengolah emas. Kita tahu bahwa Sumatera, khususnya Jambi, dikenal dengan nama Suwarna Bumi atau Suwarna Dwipa yang artinya pulau emas. Memang sepanjang Sungai Batanghari banyak sekali emas-emas yang kita temukan di sana. Masyarakat menambang kemudian diolah menggunakan botol merkuri ini. Nah, ini juga ada ya semacam cepuk ya. Ini cepuk dari Cina juga ya, dari masa dinasti Sung. Nah, yang menarik dari pemukiman ini kita juga menemukan ada namanya genting ya. Nah, genting ini cukup menarik karena apa? Genting ini tidak dibuat di sini, tetapi didatangkan dari negeri Cina. Ini terbuat dari batuan kemudian diklasir dengan warna emas, dan lubang-lubang ini adalah tempat tali untuk merangkai genting. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Ini sungguh menarik ya, ada gentingnya cukup mewah. Gentingnya saja didatangkan dari negeri Tiongkok. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa benda-benda ini banyak kita temukan di daerah sini. Ya, tidak hanya alat rumah tangga, bahkan mungkin juga arca-arca figurin ini ya. Mungkin dulu juga untuk mainan anak-anak ini banyak sekali kita temukan di sini, seperti figurin anjing ya. Kemudian ada beberapa juga yang bentuk binatang seperti burung dan lain-lain. Ya, ini menunjukkan bahwa kawasan Muara Jambi cukup padat sekali, tidak hanya bangunan candi, tetapi juga tempat bermukim masyarakat Melayu pada waktu itu. Ya. Ini kita ada di depan kompleks Candi Astano. Nah, di depan Candi Astano ini ada dataran yang berada tepat di pinggir kanal kuno yang mengitari kawasan Muara Jambi.
Nah, di dataran inilah banyak kita temukan juga keramik-keramik dalam jumlah yang besar, pecahan genting-genting, kemudian manik-manik, dan alat rumah tangga. Nah, ini juga diduga dulu ini adalah bekas pemukiman masyarakat dulu. Nah, kita ini sudah di depan Candi Astano. Nah, kita lihat bahwa di Candi Astano dikelilingi oleh parit. Nah, parit ini fungsinya adalah ketika air meluap pada waktu musim hujan, maka bangunan candi ini tidak tergenang air, dan bangunan candi ini juga pada masa lalu dibuat agak tinggi. Ini gunanya adalah untuk mencegah banjir. Nah, apa fungsinya Candi Astano ini? Kalau kita melihat nama Astano itu dekat dengan stano, artinya suatu tempat yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan ritual. Apabila seseorang setelah meninggal, maka disinilah upacara dilaksanakan. Ada bangunan yang ada di tengah-tengah. Nah, di dalamnya bangunan itu ada lubang persegi yang dulu kemungkinan berhubungan dengan upacara kremasi atau pembakaran atau perabuan daripada orang atau tokoh yang sudah tidak ada atau meninggal. Ini adalah bagian dari sisa-sisa reruntuhan bangunan di kompleks Candi Gedong 1. Banyak sekali pecahan-pecahan tumpukan genting yang menandakan bahwa di kompleks Candi Gedong 1 ini selain ada bangunan bata juga ada bangunan yang terbuat dari kayu dan beratap genting. Memang pada kenyataannya di bagian atas dari bangunan Indo itu kita temukan umpak batu yang biasanya dipakai alas tiang kayu sebuah bangunan. Nah, selain pecahan genting yang banyak kita temukan, juga ada gerabah-gerabah, kemudian keramik-keramik seperti ini. Ini adalah alat-alat rumah tangga. Ini menggambarkan bahwa di dalam kompleks ini juga ada aktivitas yang mendukung kegiatan yang berhubungan dengan baik untuk pendidikan maupun keagamaan, dan bagaimana orang-orang dulu beraktivitas di dalam sini untuk memenuhi kebutuhannya juga sehari-hari. Ini adalah bagian dari gapura, pintu masuk ke ruangan dalam Candi Gedong 1. Di Candi Gedong 1 ini banyak ruangan-ruangan yang dibagari oleh dinding-dinding tembok bata. Nah, salah satunya kita memasuki di ruangan dalam ini. Nah, di dalam ruangan ini ada juga bangunan-bangunan pendopo yang dulunya mungkin berfungsi sebagai tempat melakukan sebuah diskusi dan dialog terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengajaran ilmu pengetahuan yang dilakukan di Candi Gedong 1 ini. Ini adalah bagian dari bangunan pendopo. Dulu tidak seperti ini, tetapi ini ada tangga masuk, kemudian di atasnya ada lantainya. Tapi waktu ditemukan sudah runtuh dan hanya sisa-sisanya yang kita temukan. Dan bangunan-bangunan seperti ini nampaknya ada di dalam ruangan-ruangan yang ada di Candi Gedong 1. Di Candi Gedong 2 ini, selain kita bisa menemukan bangunan-bangunan candi yang terbuat bata,
dan salah satu temuan penting pada waktu dilaksanakan pemugaran gapura candi ini, kita menemukan sebuah arca dwarapala, yaitu sebuah arca penjaga yang terbuat dari batu dan bentuknya sangat menarik. Biasanya arca dwarapala digambarkan dengan muka yang seram, ya, kemudian memakai aksesoris yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya sangat menakutkan seperti gelang ular. Namun arca dwarapala yang kita temukan di Candi Gedong 2 ini profilnya begitu lembut dengan muka dan ada senyuman. Nah, ini yang menarik dari arca dwarapala yang ditemukan di Candi Gedong 2. Kita berada di Komplek Candi Kedaton. Candi Kedaton ini merupakan komplek percandian yang terluas dan bangunannya terbesar yang ada di kawasan percandian Muara Jambi. Nah, komplek bangunan sendiri terbagi dari beberapa ruang-ruang dan setiap ruang dipagari oleh pagar-pagar tembok yang tinggi yang terbuat dari bata. Nah, pintu masuknya sendiri ada di utara. Nah, bangunan Candi Kedaton ini cukup unik. Yang di belakang saya itu ada namanya Candi Induk. Di dalam Candi Induk ini berbeda dengan bangunan-bangunan candi yang ada di Muara Jambi. Biasanya bangunan candi dalam konstruksi bangunannya di dalamnya adalah bata, tetapi pada Candi Kedaton sendiri di dalamnya isiannya batu-batu kerakal putih, dan ini banyak ditemukan di dasar Sungai Batanghari, tetapi bukan di hilir, banyak ditemukan di hulu Sungai Batanghari sekitar daerah perbukitan Gunung Barisan. Nah, ini cukup menarik, artinya materi batu-batu ini dibawa cukup jauh kemudian diisikan untuk materi bangunan Candi Induk. Kemudian yang di depannya ada bangunan mirip sekali pendopo, ada pilar-pilar yang dulunya mungkin alas dari bangunan kayu yang ada di atasnya. Di Candi Kedaton sendiri, temuan-temuan penting ada, kita temukan sebuah belanga perunggu yang cukup besar. Kita tahu bahwa perunggu adalah sebuah teknologi yang tidak dimiliki oleh kita, tetapi didatangkan dari luar. Di sini kita lihat bahwa ada kerikil-kerikil atau kerakal putih yang menjadi isian bangunan candi. Nah, di balik dinding ini juga terisi penuh dengan batu-batu putih yang menjadi bagian daripada isian bangunan candi. Ini kita berada di Komplek Candi Kotomahligai. Nah, ini merupakan salah satu candi yang masih utuh. Artinya ketika ditemukan setelah 1000 tahun terpendam dan tidak digunakan lagi, candi ini tertutup oleh hutan dan tinggal gundukan dan reruntuhan. Nah, candi-candi yang ada di sini awalnya juga demikian. Ketika ditemukan seperti ini, kemudian dilakukan penelitian arkeologi, dilakukan ekskavasi, dan kemudian kita bisa menemukan reruntuhan bangunan tersebut dan kita bisa merekonstruksi bagaimana sebenarnya bentuk dan pola bangunan candi yang ada di kawasan percandian Muara Jambi. Nah, ini cukup menarik bahwa percandian Kotomahligai ini masih kita lihat alamnya, tanamannya juga masih utuh, ya. Ada pohon-pohon besar. Nah, ini menarik sekali kalau di sini nanti di samping kita bisa memperlihatkan ada bangunan kuno sebagai cagar budaya
yaitu bangunan candi, kita juga akan melestarikan alamnya. Pohon-pohon langka juga masih ada di sini. Nah, sehingga kita bisa melihat seperti sebuah botanical garden yang di dalamnya ada sebuah bangunan kuno atau bangunan candi. Ini menarik. Dan satu hal lagi bahwa di samping tanaman, pohon-pohon yang masih rindang, yang masih utuh, juga banyak flora dan fauna yang endemik di sini masih hidup di kompleks Candi Koto Mahligai ini. Kawasan Perjanjian Muara Jambi yang begitu luas dan banyak bangunan-bangunan, kemudian dikitari kanal-kanal kuno, ini menandakan bahwa kawasan ini dulunya mempunyai peranan penting dalam peradaban umat manusia, khususnya di dunia. Nah, ini posisi ini dikuatkan bahwa letak Jambi, khususnya yang Sungai Batanghari, dan berada di tengah-tengah Pulau Sumatera dan pada jalur pelayaran antara India dan Cina. Nah, posisi ini menjadi penting ketika orang Cina mau berangkat ke India, mau tidak mau harus singgah dulu di Jambi atau di pantai utara Sumatera. Ini terkait dengan sistem navigasi pelayaran pada waktu itu masih mengandalkan angin. Oleh karena itu sering disebut daerah ini disebut negeri di bawah angin, di mana ada angin muson yang bergerak dari timur ke barat selama 6 bulan. Nah, ketika sampai di Jambi, maka angin itu sudah kembali lagi ke timur. Maka orang dari Cina harus menunggu beberapa saat sebelum melanjutkan perjalanannya ke India. Demikian juga sebaliknya. Nah, posisi inilah penting yang akhirnya mempengaruhi peradaban dunia. Dalam sumber-sumber sejarah seperti dinasti Tang juga menyebutkan bahwa pada masa itu ada sebuah kerajaan Moloyo yang mengirim utusannya ke Cina. Kemudian ada seorang pendeta Cina yang bernama Iching. Ketika mereka akan berangkat ke Nalanda, singgah dulu 2 bulan di Moloyo untuk memperdalam bahasa Sanskerta. Begitu juga setelah mereka pulang dari India mau ke Cina, singgah lagi di Moloyo. Nah, di sini Iching menyebut tentang pembelajaran atau memperdalam bahasa Sanskerta. Artinya tempat ini menjadi sesuatu pusat pendidikan yang amat penting sebelum orang belajar ke India memperdalam ajaran Buddha mungkin ya. Ini tentu harus memahami dulu bahasa Sanskerta. Sumber yang sangat penting lagi sekitar 1000 tahun yang lalu, tepatnya abad ke-10 Masehi, bahwa ada orang suci dari India yang disebut Dipangkara Srijana atau Atisa belajar tentang bodhicitta di suatu tempat dengan gurunya Dharmakirti. Atisa sendiri menyebutkan bahwa ketika mereka di Swarnadwipa, mereka disambut di sebuah tempat yang bernama berpayung perak atau silvery parasol. Nah, Atisa sebagai orang suci yang memperdalam ilmu pengetahuan kepada Dharmakirti selama 12 tahun, kemudian diundang oleh Raja Tibet untuk menyebarkan atau mengajarkan ilmunya selama yang diperoleh baik di India maupun di Swarnadwipa. Disinilah awal dari apa yang sekarang disebut bahwa di Tibet berkembangnya tentang ilmu pengetahuan maupun kebudayaan yang terkait erat dengan Buddhism yang dulunya dipelajari Atisa di Swarnadwipa. Ini kita sekarang lagi menyusuri sebuah kanal kuno yang dahulunya melingkari kawasan Percandian Muara Jambi. Nah, kanal-kanal kuno inilah dulunya berfungsi sebagai transportasi antara lokasi
percandian yang satu dengan yang lain, juga menghubungkan tempat-tempat penting yang ada di kawasan Percandian Muara Jambi. Di samping itu, kanal kuno ini juga berfungsi dulunya sebagai pembatas antara daerah yang sakral dan daerah yang profan. Ya. Nah, kita sudah melewati menyusuri kanal kuno yang ada di kawasan Percandian Muara Jambi. Secara geologi sebenarnya kawasan Muara Jambi ini terbentuk dari sebuah tanggul alam kuno yang ada di tepian Batanghari karena endapan-endapan sedimentasi sehingga membentuk sebuah dataran yang subur dan kemudian digunakan sebagai kawasan Percandian Muara Jambi itu sendiri. Nah, untuk menghindari datangnya musim hujan ataupun air yang meluap setiap tahunnya dari Sungai Batanghari, masyarakat dahulu cukup adaptasi dengan lingkungannya cukup bagus, yaitu dengan membuat kanal-kanal kuno. Nah, kanal-kanal kuno ini tentu saja pada waktu musim banjir, air tidak akan meluap ke dalam kawasan percandian. Nah, kemudian juga bahwa kanal-kanal kuno ini juga di samping sebagai pengendali banjir tahunan Sungai Batanghari, juga bermanfaat untuk transportasi yang menghubungkan Sungai Batanghari dengan kawasan yang ada di dalam Percandian Muara Jambi sendiri maupun dengan daerah-daerah yang ada di hilir di luar dari kawasan ini. Nah, inilah fungsi daripada kanal-kanal kuno. Nah, ini tentu saja teknologi membuat kanal kuno sangat menarik, dan yang lebih unik lagi bahwa kalau kita telusuri kanal ini, maka ada sesuatu yang sangat menarik dari segi pengetahuan bahwa kalau Sungai Batanghari mengalir dari barat ke timur, maka kanal ini justru mengalir sebaliknya, kanalnya dari timur ke barat. Pada akhirnya aliran kanal ini mengelilingi kawasan dan bertemu lagi dengan Sungai Batanghari yang bermuara di Sungai Berembang. Nah, ini keunikan dari orang dulu dengan teknologi bagaimana dia membuat kanal ini sehingga kanal ini bisa ditelusuri atau dilayari masuk ke dalam berlawanan dengan Sungai Batanghari, tetapi pada akhirnya juga menyatu lagi dengan Sungai Batanghari. Kawasan Percandian Muara Jambi ini cukup luas, ya seluas kira-kira 2.612 hektar, dan di dalamnya ada bangunan candi, kemudian kanal-kanal kuno, kolam kuno, dan artefak-artefak lain yang tersimpan di dalam kawasan Percandian Muara Jambi. Nah, ini dibutuhkan sebuah upaya pelestarian yang sangat luar biasa, dalam arti pelestarian yang mencakup tidak hanya melestarikan datanya, informasinya yang terkandung di dalam kawasan, tetapi juga fisiknya, dan yang lebih penting pelestarian adalah dalam upaya pengembangan yang nantinya bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, secara fisik upaya-upaya pelestarian yang sudah kita lakukan dalam hal ini ada upaya perlindungan, artinya kawasan di Percandian Muara Jambi ini harus kita lindungi menjadi sebuah kawasan cagar budaya. Kemudian juga ada upaya-upaya kegiatan pendokumentasian benda-benda atau temuan-temuan yang ada di kawasan Percandian Muara Jambi, dan kemudian juga ada upaya pemeliharaannya. Kita tahu bahwa bangunan candi ini juga membutuhkan sebuah pemeliharaan yang cukup intensif karena yang namanya benda purbakala ini sangat rentan sekali terhadap kerusakan baik yang diakibatkan oleh alam maupun manusia. Nah, yang terakhir juga dilakukan upaya pemugaran. Nah, bangunan-bangunan ini kita temukan kebanyakan sudah dalam keadaan runtuh dan tinggal sisa-sisanya. Dan reruntuhan ini kalau bisa kita rekonstruksi seperti gapura ini, kita temukan dalam keadaan runtuh, nanti kita pugar sesuai dengan sisa-sisa yang kita temukan.
Sekarang saya berada di puncak Bukit Perak atau Bukit Berpayung Perak, The Silvery Parasol. Demikian di Pangkara Srijana Atisa menyebutnya. Bukit ini kalau ditarik lurus dari kawasan Percandian Muara Jambi merupakan puncak tertinggi. Dan setelah melakukan perjalanan panjang, kawasan ini bisa membuktikan sesungguhnya siapa kita. Kita adalah orang-orang yang harus mempunyai perasaan untuk mewarisi keluhuran ini. Karena di kawasan ini ada peradaban yang sangat luhur, sangat tinggi. Ini bukan hanya warisan buat kita, tapi ini patut, layak, dan harus menjadi warisan dunia, Age the World Heritage.